Tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur Banyumas, hari ini saya ketemu dengan beliau Pak Muhammad Ramdhani sebagai pengganti Pak Antoni yang sudah sangat familiar dengan Perisai Purwokerto. Insya Allah untuk perihal bansos saya sudah langsung ketemu dengan Pak Akamil waktu itu Pak Iko ketemu di Semarang saat itu, wawancara. Insya Allah Banyumas bisa cover hal itu Pak. Nah sekarang dengan pertemuan yang pertama Bapak Kepala ini dengan Perisai Purwokerto, kesan pesan sama nasihat sama supportnya, strategi apa yang akan ditempuh biar Perisai Purwokerto ini lebih bangkit lagi Pak. Ya, jadi memang hari ini kami mengumpulkan Perisai untuk cabang Purwokerto. Memang tujuan awalnya satu silaturahmi, yang kedua perkenalan saya dengan Perisai. Nah, tujuan yang paling akhir adalah bagaimana supaya memberi semangat kepada Perisai untuk dapat menjadi perpanjangan tangan kami, Pak. Perpanjangan tangan kami di lapangan sampai memberikan informasi edukasi kepada masyarakat pekerja sampai tingkat yang paling bawah. Ya, sebenarnya nggak mungkin lah kalau kita yang menggawe sendiri, ya, menggawe dewean. Nggak mungkin lah. Tapi kita butuh empowering dari teman-teman Perisai. Memang tujuan awalnya kita bukan mencari mencari kemampuan untuk dapat mencari rezeki tambahan, bukan itu. Akan tetapi kita bagaimana bisa membantu masyarakat pekerja untuk dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu yang paling utama. Dan memang ini kalau kita lihat dari sisi regulasi, ini bukan tujuannya untuk melindungi masyarakat. Ini bukan tugas kami semata. Ya. Yang paling berat kita titipkan kepada pemerintah daerah sebenarnya, Pak. Mereka yang mempunyai masyarakat daerah tersebut. Itu yang saya sudah ketemu dengan pemerintah daerah. Belum ketemu dengan Pak Sadewa, tapi Bu Hitafi, bahwasanya emang tugas pemerintah daerah yang menggongkan ini seperti menggongkan BPJS Kesehatan. Karena kalau kita lihat universal coverage share untuk BPJS Kesehatan ini sudah hampir 100%. Ini tugas kedua lah untuk menggongkan bagaimana universal coverage jam sosek ini bisa sama seperti universal coverage BPJS Kesehatan. Nah, tujuan kami itu karena yang mempunyai masyarakat pemerintah daerah, yang mempunyai aturan pemerintah daerah, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menterinya juga ada, peraturan pemerintah, bahkan peraturan gubernur, peraturan bupatinya itu sudah ada. Nah, sehingga yuk kita sama-sama semua elemen dari pemerintah sampai dengan lembaga-lembaga yang bisa membantu universal coverage jam sosek, ya kita sama-sama bagaimana masyarakat pekerja ini dapat terlindungi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022, kita meminimalisir bagaimana masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan ekstrim. Ya, saya yakin kalau nggak ikut program BPJS Ketenagakerjaan ini akan terjadi kemunduran, kesejahteraannya menjadi mundur, masuk ke dunia kemiskinan ekstrim. Karena dia terjadi risiko, ya kan, bagaimana dia membiayai kehidupan keluarganya, dia tidak bekerja karena tenaga kerja ini tulang punggung, ya. Kalau tulang punggung keluarga kan dia harus menafkahi keluarganya. Kalau tulang punggungnya terjadi risiko, berhentilah dia penghasilan tersebut. Nah, sehingga kami dari BPJS Ketenagakerjaan ini yang mengcover risiko-risiko tersebut apabila terjadi risiko kecelakaan kerja. Ya, risiko kecelakaan kerja itu sampai unlimited biaya rumah sakit, tak terhingga sampai dia sembuh. Nah, itu yang paling utama. Yang kedua,
seketika dia tidak mampu bekerja, penghasilannya masih dijamin. Nah, itu kan. Nah, nanti mudah-mudahan dia sembuh. Walaupun nggak sembuh, ya yang Maha Kuasa mengambil umurnya, dia juga mendapatkan santunan meninggal karena kekurangan kerja. Dan anak yang dia tinggalkan minimal 2, maksimal 2 apapun maksimal 2 itu akan dibiayai sekolahnya sampai perguruan tinggi. Ini negara hadir untuk masyarakat pekerja, ya, terutama di masyarakat pekerja di Purwokerto. Nah, umumnya ya secara nasional masyarakat itu kan, kami BPJS Pekerjaan ada di mana-mana. Nah, itu yang paling utama, kita mensejahterakan masyarakat dan kita memandaikan anak-anak dari masyarakat supaya dia bisa berkelanjutan untuk sekolah sampai perguruan tinggi. Nah, itu tujuan utama kami. Negara hadir dan melalui program BPJS. Seperti itu, Pak. Nah, terima kasih Pak. Jadi saya cerita pengalaman pribadi saya Pak. Ya. 2024 dari bulan Januari sampai November itu sebulan saya bisa klaim 2 sampai 4 yang meninggal. Dan itu saya hormat BPJS. Sangat tidak membantu, ada Pak, ya. kesulitan sama sekali. Semua disupport, ada yang hanya hitungan hari cair karena valid semuanya, ada yang paling lama 2 minggu karena terkait dengan dia double Pak. Satu dari unsur Kementerian Agama, dia sebagai juru madrasah yang saya. Semuanya tuntas Pak, semuanya tuntas. Dan dengan Pak Anton satu supportnya luar biasa. Nah, pertanyaan saya Pak, saya kebetulan ada 2. Ini peserta yang saya daftarkan sudah berjalan hampir 4 bulan. Itu dia sebatang kara Pak. Sebatang kara. Iya. Nah, ini pertanyaan saya, kalau terjadi hal kecelakaan masih bisa kita proses Pak. Ya. Pada saat dia meninggal, ini ahli warisnya gimana Pak tesnya Pak? Ini dia. Sebenarnya kalau sebatang kara ini kan kita mengacu kepada hibah, ya, kepada kalau seandainya dia masih hidup, dia sudah ini jangan terjadi dulu baru Iya, bikin baru dipikir. apa istilahnya kalau dalam Amanat atau amanat, ya. surat wasiat. Surat wasiat. Ya. Kalau memang itu diwasiatkan, itu kita bisa jatuh kepada si ahli waris yang mewasiatkan. Oh gitu. Ya, nah, itu kalau dia sebatang kara, Ya. Pak, ya kan, minimal pada saat dia dikuburnya udah dapat biaya. Pada saat tahlilannya, ya kan, mungkin sampai sekian hari dia sudah dibiayai, ya kan, oleh kita nanti sisanya, dan itu dia mandatkan kepada siapa orang yang dimandatkan. Itu boleh. Tapi kalau memang itu belum ada, hanya seseorang yang bisa mengklaim itu hanya uang kuburnya aja. Oh, jadi kalau tidak ada amanah, uang kubur yang bisa diklaim. Bisa diklaim uang kuburnya aja. Ya, nanti uang kuburnya bisa diklaim untuk biaya penguburan si almarhum. Nah, bagaimana dengan jaminannya? Jaminannya memang ada aturan Kementerian Keuangan, itu akan kita limpahkan kepada harta penanggungan negara yang nantinya akan digunakan menjadi bansos seperti itu. Seumpama gini Pak, dia kan kerja juga sebagai serabutan ya Pak. Ya. Selama ini hanya sebagai pesuruh tukang kebun di salah satu majikannya ini, ya. Hanya dia kalau masuk dibayar, kalau enggak. Apakah si majikan ini bisa ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk sebagai ahli waris misalnya seperti itu? Oh, bisa. Bisa aja ya. Bisa, Semua tapi tergantung dari si betul. apa yang bersangkutan. Kalau dia tidak ada sanak ya. Iya, tidak ada sanak. Tidak ada sanak. Silakan siapa, tapi harus menunjuk dari awal. Bukan setelah kejadian baru iya. dibuat lah gitu kan. Nah, itu udah terjadi fraud. Seperti itu. Nah, jadi itu sudah banyak di beberapa daerah melakukan hal seperti itu. Tapi memang kita akan mencek kasus dulu, benar nggak itu? Betul ya, ada cross check lah ya. Ada cross check. Kalau nggak benar ya kita juga nggak akan memberikan hal tersebut seperti itu. Tapi pada intinya berarti kalau soal batang kara sudah menjadi peserta, ini tidak perlu ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan klaimnya. Iya. Asalkan dia sudah memberikan wasiat jauh-jauh sebelumnya. Betul. Nah, surat wasiat ini kekuatan hukumnya dari mana nih yang buatkan? Pribadi atau diketahui aparat atau Ya. ada notaris atau bagaimana Pak? Ya, kalau memang yang lebih jelas memang itu surat wasiat biasanya memang di notaris Pak ya. Iya. Itu catatan hukum yang paling kuat ya, legitimasinya berdasarkan hukum ya.
karena itu udah pasti kita percaya bahwa itu diwasiatkan. Nah, karena kebanyakan juga ada yang sudah tangkara, udah kita bikinkan surat wasiat. Iya. Artinya sudah terjadi kejadian baru dibuatkan. Itu yang nggak, di kami itu nggak bisa. Berarti kan ini Perisai juga punya kewajiban untuk menyampaikan hal itu. Betul. Kepada si calon peserta ini. Saya suka tangkara gimana? Oh udah. Setelah daftar langsung aja buat silakan kalau ada apa-apa tinggal notaris. Nah, pertanyaannya paling nanti kita mengamanahkan. Ini kita berikan santunan kepada haknya almarhum. Iya. Tolong digunakan untuk kepentingan almarhum lebih awal utamanya. Misalnya tadi biaya kubur. Dan mereka ya pasti ada yang namanya upacara Pak ya. Upacara apa namanya seperti tahlilan. Kan butuh biaya. Nah, biasanya digunakan untuk itu. Doa sampai 1000 hari itu masih ada ya. Kita sih amanahkan untuk itu. Iya, terima kasih Pak, ini sudah ada jawaban. Yang berikutnya lagi Pak, sekarang kalau dia sebagai kayak pedagang keliling Pak, Ya. dia pakai motor, juga punya kendaraan, ada STNK, BPKB, terjadi musibah di jalan. Iya. Ini kecelakaan ini kan ada dua hal ini, antara jasara harja, ya JR, dengan ini gimana prosedurnya Pak? Kami ada yang namanya COB Pak, koordinasi of benefit, irisan-irisan. Oke. Nah, irisan-irisan. Memang koordinasi of benefit itu kita sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jasara Harja. Yang jelas Jasara Harja itu kan terjadi resiko jalan raya yang mengakibatkan celaka, yang di cover adalah si korban. Iya. Nah, motor nabrak pejalan kaki, itu yang dapat pejalan kaki, bukan motornya, bukan pengendara motor. Sama seperti pengendara motor jatuh celaka tunggal, itu nggak dapat di JR. Iya JR nggak dapat. Jadi kalau motor sama mobil nabrak, itu A mengcover B mengcover A. Ya, istilahnya gitu kan. Nah, dua-duanya dapat. Nah, itu kalau istilah di JR itu adalah korban. Pelaku tidak. Ya. Nah, pelaku yang menabrak itu tidak. Nah, tapi kalau tabrak menabrak, nah, dia dua-duanya tercover. Nah, tentunya JR juga ada batasan 20 juta. Sisanya baru kami. Iya. Ya. Nah, sisa. Jadi prioritasnya JR dulu. JR dulu. Koordinasi benefitnya JR dulu yang menjadi penanggung jawab pertama. Seketika di rumah sakit 20 juta. Iya. Ya. Iya. Nah, Selesai itu JR, berarti selesai JR, selesai baru sisanya di kami. Terjadi meninggal juga gitu, JR juga membayar, ya kan? Iya. Nah, kalau dia korban ya, Iya. kami juga dapat. Biasa itu yang satu adalah uang kuburnya. Uang kuburnya. Ya, nanti di JR uang kuburnya sisanya kami. Termasuk yang santunan untuk beasiswa anak itu ya Pak. Betul. Termasuk ya kalau masuk kerja. Iya. Jadi ada beberapa tenaga kerja punya tadi kayak Bu apa namanya? Yang tadi memberikan motivasi, Bu Acik. Bu Acit ya kan? Dia punya dua, dia didaftarkan di rumah sakit, dia didaftarkan juga sebagai informal. Atau ada seorang dokter, dia bisa didaftarkan 4. Yang pertama didaftarkan di RSUD, kedua di rumah sakit swasta, ketiga di klinik, keempat sebagai dokter solo. Oh iya. Nah, kan tunggal ya kan dokter solo yang praktik di malam-malam itu kan. Dia punya 4 kartu. Saat terjadi meninggal, Lihat jamnya ya. hanya kalau kecelakaan kerja lihat jamnya di mana. Iya. Kalau terjadi meninggal, uang kuburnya aja yang satu. Uang kuburnya satu. Ya. Tapi jaminan yang lainnya Keluar semua. keluar semua. Seperti itu. Kalau dia punya lebih dari satu. Gitu. Ya kayak saya pribadi pun 3. Ya kan? Satu di badan usaha kan sebagai SDM. Ah. Yang kedua juga sebagai guru sosial di madrasah. Yang iurannya dibayar Kanwil Kemenak. Yang ketiga sebagai wartawan. Oh, itu kan? Itu kan. Daftar juga sebagai wartawan. Ya, Mohon maaf. Kalau terjadi meninggal, si ahli waris berhak mendapatkan 3-tiganya. Tapi uang kuburnya satu. Nah, iya betul. Karena kuburnya cuma sekali ya Pak. Ya logikanya itu ya. Gitu. Nah, menarik ini Pak. Nah, pada saat tadi JR ini menjadi prioritas pertama atau tugas utama JR yang kecelakaan itu. Nah, klaimnya si ahli waris terkait ini ke BPJS apa ini langkahnya Pak? Nah,
Ya memang Apa satu proses dari kepolisian ke JR otomatis include dengan yang Ya. BPJS Tenaga? nggak include itu Pak. Oh, nggak include ya? Include. Oh, include. Ya, JR dia kan persyaratan dapat JR itu kan ada yang namanya LP, Ya. laporan polisi. Iya, betul. Nah, itu laporan polisi udah paling kuat itu. Iya. Nah, kalau kita laporan polisi dipakai itu juga bisa dapat juga. Nah, satu aja. Iya. Nah, tapi kalau seandainya JR tidak di cover karena dia celaka tunggal misalnya, cukup suket aja, surat keterangan. Iya. Kan beda surat Beda, keterangan betul. sama laporan polisi. Ya, mohon maaf ya kalau laporan polisi itu lebih detail. Iya, lebih rinci lah. Lebih rinci. Kalau suket kan surat keterangan Keterangan aja, menerangkan bahwa aja. terjadi kecelakaan di jalan ini, bla 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 bla. Iya. Ya, udah seperti itulah ya. Namanya surat keterangan. Itu kita sudah bisa mendapatkan informasi. Atau memang yang terakhir ya surat keterangan dua orang saksi tadi. Iya, ada saksi. Siapa yang bersaksi? Ya, istrinya memang dia bersaksi bahwa suami saya dia berangkat kerja, kan dia jadi saksi dia. Iya. Bukan hanya orang yang celaka, pada saat celaka orang yang melihat. Nah, nggak harus itu. Nah, istri boleh, terus siapa kalau memang ada orang yang menyaksikan juga itu lebih bagus. Kalau nggak ada yang menyaksikan, ya berarti keterangan dua orang saksinya ya bisa istrinya, bisa saudaranya yang menyatakan memang itu dia meninggal dalam posisi celaka kerja, dia berangkat sampai pulang, gitu kan? Iya. Gitu. Terima kasih ini. Jadi saya memang banyak bertanya karena kebetulan beberapa kasus yang saya alami kan di 2004 itu lancar semua. Ya. Hanya saya mengkhawatirkan ya. Sempat saya menjadi bidikan BPJS itu, Darmanto daftar nggak lama pasti klaim. Sebulan itu 2-4 yang meninggal. Loh, pokoknya Pak Haryo itu lari, mau klaim mana pokoknya itu lari. Tapi yang valid semuanya saya berani, karena saya juga nggak mau gegabah dengan banyak syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya. Nah ini ada satu lagi, satu keluarga, kemudian terjadi nikah siri. Nikah siri. Nikah siri, ibunya daftar, bapaknya daftar. Proses cerai yang dengan yang ini belum selesai Pak. Belum proses, belum saya nggak tahu. Cuman saya sempat ditanya, Jar kalau saya meninggal, terus ahli warisnya siapa Jar? Apakah orang tua atau adik atau sebagainya? Dan dia belum punya anak. Nah, si nikah siri ini si putri bertanya ke saya, nah kalau dia sampai ada hal proses meninggal, ahli warisnya siapanya? Tanya sama Kementerian Agama, Pak. Nikahnya belum keagamaan, ya keagamaan oke, tapi secara KUA-nya kan belum. Iya. Itu harus gimana? Regulasinya itu tergantung regulasi pemerintah dan regulasi Kementerian Agama. Iya. Apa sih urutan pertama sebagai ahli waris? Ahli warisnya, betul. Kan? Biasanya kan kalau urutan agama ahli waris itu yang pertama adalah suami atau istri. Iya. Ya. Oh, suami istri nggak ada, ya kan? Itu anak. Oh, anak nggak ada. Ya itu mungkin orang tua. Iya. Orang tua nggak ada, saudara sekandung. Ya, saudara sekandung nggak ada, ya saudara bukan sekandung, tapi atau orang yang diberikan wasiat. Seperti itu. Jadi kita percaya dengan wasiatnya dari Kementerian Agama. Ya, kalau Kementerian Agama menyatakan seperti itu, kita tunduk. Ya kan diatur oleh agama. Ya. Agama Muslim, agama yang lain itu beda-beda aturannya. Iya, Pak. betul. Ya kan? Betul. Kita ikut. Saya juga ada beberapa yang Katolik, Nasrani pun ikut daftar ke saya, juga ada beberapa. Ya, kita tergantung Kementerian Agamanya masing-masing. Iya, betul. Bagaimana proses ahli warisnya seperti itu. Ya, saya berani bertanya begini karena ini salah satu poin bagi Perisai kalau sudah turun ke masyarakat awam. Hal penerangan ini sangat penting. Dia diceritani toh kalau begini, dia spontan tertarik. Tapi kalau diceritani yang bahasa mentereng atau bahasa publiknya, tidak masuk Pak orang Indonesia. Iya, betul Pak. Itu. Jadi cara ini yang saya pakai. Makanya tadi saya Bu Ocit itu kita kasih pembekalan, ya kan? Apa sih kebutuhan mereka? Kita tanya dulu. Kalau kebutuhannya, jangan. Memang semua itu penjelasan informasi tergantung siapa orang yang mengemas. Packagingnya seperti apa. Kalau packagingnya itu sesuai dengan kebutuhan saya, itu barang itu saya jual. Tapi kalau packagingnya kebutuhan mereka, kebutuhan mereka itu pasti gampang kita jual itu. Nah, jadi itu sama sepertinya
kami menjual kepada masyarakat, ini tugasnya pemerintah loh, bukan tugasnya kami. Kami hanya badan penyelenggara. Yang ngatur siapa? Undang-undang. Turunnya aja peraturan pemerintah. Tugasnya pemerintah. Nah, cuma bagaimana pemerintah menggumkan ini masih belum optimal aja, ya kan? Bukan kita salahkan pemerintah, belum optimal. Saya bilang ini tugas keduanya pemerintah menggumkan URC, universal coverage untuk BPJS Kerja. Udah selesai lah. Dari presiden sampai RT bicara sama. Tapi untuk BPJS Kerjaan itu belum. Ini tugas kedua Pak Bupati, saya bilang gitu, atau Bupati. Ya? Terima kasih tugas Pak. kita bersama. Terima kasih ini sebagai penutup Pak, pesannya untuk penyemangat teman-teman Perisai apa ini Pak? Ya, jadi tadi dalam pembukaan saya sudah berbicara, semangat perlu. Sekarang kita merubah motivasi aja. Ya, motivasi teman-teman Perisai yang pertama itu jangan mencari mencari uang tuh silakan. Itu saya kira nomor sekian lah. Jadi motivasi yang pertama aja membantu masyarakat apabila terjadi risiko dia tidak masuk ke jurang kemiskinan ekstrim. Ya kan Di Banyumas masuk dalam kategori ini. Nah itu, saya yakin orang yang masyarakat miskin untuk penderes lah, jantung, naik got, pasti yang tadi diceritakan untuk biaya pengobatan, ngutang sana, ngutang sini, ya kan. Nah, terus bilalah meninggal, utangnya belum sempat terbayar, ya kan. Bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Ya, kalau keluarga yang ditinggalkan, kalau kita meninggalkan warisan sih enak ya, sawahnya sekian hektar, boleh lah. Tapi nggak meninggalkan warisan, meninggalkan hutang, itu kan yang bahaya. Dan apalagi tugas pemerintah yang sangat bagus sekali mencerdaskan anak bangsa. Nah, ikut BPJS ini termasuk mencerdaskan anak bangsa. Terjadi meninggal, anaknya dikuliahkan sampai sarjana. Sampai sarjana Pak? Saya sudah ngalami Pak. Staf saya di PU sampai hari ini dapat 2 anak sudah masuk ke kelas SMP Pak. Iya. Nanti memang dibayar dicicil Pak. Iya setiap tahun absen ya. Kalau bayar di muka jadi motor. Bisa jadi motor, jadi rumah, nikah lagi Pak. Betul lah. Tapi itu memang bayar dicicil untuk pendidikan. Betul setiap tahun. Seperti itu. Ya kami support. Kalau ada hal-hal yang itu kita support. Terus ada hal-hal yang ya kita nggak mau lepas tangan. Mempersulit, nggak ada Pak. Kalau ada yang teman kami di lapangan ada yang mempersulit, nah, bisa lapor ke kami. Datang ke kantor, bicara ke saya, ini saya dipersulit, saya akan support. Tidak ada, belum ada lah berita BPJS Kerjaan mempersulit peserta. Sampai hari ini saya membuktikan sendiri Pak. Ya, gitu. Termasuk Pak Anton 24 jam saya japri pun masih Mbak. Ya, Jadi siap. saya bisa dikatakan bersaksi sampai hari ini BPJS belum pernah mempersulit saya untuk urusan klaim, lancar. Sampai di sidak pun silakan. Yang penting saya menunjukkan data saya valid betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bisa Tidak ada kesulitan. dipertanggungjawabkan. Kami juga gitu Pak. Kalau bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak mungkin jaminan-jaminan yang diajukan peserta ini kita tolak. Tadi saya cerita memang ada 4 yang kita tolak, itu memang bukan saya mempersulit. Karena kesalahan peserta juga, ada hal-hal fraud di dalamnya, ya kan? Mereka sudah sakit, nggak boleh itu. Nanti kalau udah sehat kembali, daftarin aja. Gitu. Selanjutnya dia sakit di dalam tubuhnya kan nggak masalah, ya kan? Kita nggak ada screening. Bapak sekarang sakit apa? Nggak kan? Nggak ada. Terima kasih Bapak. Siap. Mudah-mudahan semangatnya Pak Anton lebih semangat lagi dengan Pak Ramdan ini. Insya Allah Pak. Karena teman-teman Perisai ini tersebar di mana. Dan izin saya juga akan memberitakan kegiatan ini secara nasional. Ya. Saya ada media, berstatus media nasional, dan suatu ketika memang belum pernah saya ajak kerjasama BPJS. Ayo dengan saya sendiri untuk atas kegiatan. Tanpa harus saya nulis, luasnya BPJS bisa digunakan. Jadi sekali tayang itu hampir 150 media. Saya juga ada rencana ini mengumpulkan media, ya kan? Namanya Mass Gathering, ya. Kapan rencananya? Ya dalam waktu dekat.
Kalau di bulan puasa kayaknya agak Nggak mungkin, rapat kegiatan saya. Nah, sekarang nanti pas halal bihalal lah. Siap. Siap. Saya mau mengumpulkan itu yang pertama memang wartawan tuh dilindungi. Terus yang kedua ya kita menyampaikan informasi positif Pak. Ya. Kalau ada informasi negatif boleh tapi informasi dulu. Iya, Benar enggak gitu loh. betul. Saya selalu biasa. Betul kah itu? Jangan-jangan Dia ya, untuk cross check itu tidak. mau ditayangkan tayangnya nggak benar juga salah juga Betul. kan. Jadi kami minta hanya konfirmasi dulu. Silakan Anda menayangkan hal yang negatif kalau emang itu benar. Betul. Kalau nggak benar tolong jangan. Yang kedua ya konfirmasi dulu ke saya. Benar kan nih Pak? Terjadi ini gitu kan? Itu Pak. Terima kasih sekali lagi. Isinya nanti pas gathering saya mau berbicara itu doang. Siap, siap. Saya tunggu kabar berikutnya, Pak. Mudah-mudahan larinya lebih cepat lagi. Oh, iya. Kalau Pak Anton kemarin luar biasa, Pak. Makanya kemarin Pak Anton mau pergi aja, teman-teman Persi dikumpulkan pertama, Pak. Yang dipamiti teman Persi, Pak. Ke Pemda belum kemarin. Itu dikumpulkan pertama karena ada rasa kedekatan dengan teman Persi. Ya kalau tugas saya kan hanya melanjutkan. Tapi kelihatannya dengan dimnya Bapak ini kelihatannya ini lebih dingin, lebih ngeri nih. Enggak juga. Lebih ngeri. Saya berapa kali juga kalau ke kantor kan lihat di sini mungkin kelihatannya dipanggil ke atas. Mudah-mudahan apa? Saya bisa support lagi. Memang 2 bulan ini saya lagi konsen ke salah satu. Saya kan ada di kegiatan PMI. Ya. Ada satu yang ambil kolak. Jadi saya konsen untuk membangkitkan daripada PHK. Jadi kemarin PHK. Biasanya saya di atas 50 Pak untuk sebulannya. Mendekati 100, tapi 2 bulan ini Pak Guru satu. Mas kenapa sakit apa? Enggak Bu, mohon maaf. Saling konsen ini Bu. Mudah-mudahan nanti habis puasa saya bisa lari lagi Bu. Harapan kami. Amin, amin, amin. Ya termasuk saya dari awal saya niati bukan mencari fee. Saya sampaikan saya sampaikan di forum resmi, tapi kenyataannya saya lebih dari pejabatnya, bisa tertinggi dari teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang lain agen presa yang saya bina ya di sebelum saya di sini Iya. itu sudah ada yang dapat 60 juta. Gaji saya yang kalah sama mereka. Kan saya bilang tukeran yuk. Nggak mau dia. Tapi yang jelas sangat membantu buat Ibadah saya Indonesia. Sekali lagi terima kasih waktunya Mas. Baik, terima kasih kembali. Makanya mudah-mudahan Bapak lebih sehat, tidak disupport. Dulur terima kasih. Jadi yang disampaikan Bapak kesimpulannya sebagai perisai dan masyarakat jangan pernah ragu untuk ikut perisai asal datanya valid, semuanya tidak pernah ada kesulitan dan dipersulit. Betul ya Pak? Betul. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Oke Pak.